guys, perkenalkan nama saya Merinda Rosa Lubis. Saya dari Fakultas Kedokteran Prodi Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang atonia uteri. Nah, saya akan berbagi istilah sedikit tentang kesehatan, terutama di bidang kebidanan ya. Mari saksikan. Baiklah, hari ini kita akan membahas salah satu penyebab pendarahan pada ibu, yaitu atonia uteri. Nah, pengertian atonia uteri itu ialah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Itulah pengertian dari atonia uteri. Selanjutnya, patofisiologinya ada 5. Yang pertama, plasenta terlepas. Yang kedua, pembuluh darah uterus melebar. Yang ketiga, kontraksi uterus menurun. Yang keempat, pembuluh darah tidak menutup sempurna. Yang kelima, atonia uteri. Selanjutnya, etiologi itu ada 6. Yang pertama, renggangan rahim berlebihan karena kehamilan gemeli atau anak terlalu besar. Yang kedua, kelelahan karena persalinan lama. Yang ketiga, kehamilan grade atau multipara. Nah, yang keempat, ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis atau menderita penyakit menahun. Yang kelima, mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim. Yang keenam, ada riwayat pernah atonia uteri sebelumnya. Selanjutnya, tanda dan gejalanya itu ada 2, yaitu gejala yang selalu ada dan gejala kadang timbul. Gejala yang selalu ada itu yang pertama, kontraksi lembek, perdarahan postpartum. Gejala kadang timbul itu shock, tekanan darah rendah, nadi cepat dan kecil ataupun gelisah. Selanjutnya kita akan membahas diagnosisnya. Diagnosisnya ditegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak, bergumpal, dan pada palpasi didapatkan fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih dengan kontraksi yang lembek. Perlu diperhatikan bahwa saat atonia uteri didiagnosis, maka pada saat itu juga masih ada darah sebanyak 500-1000 cc yang sudah keluar dari pembuluh darah. Selanjutnya, penanganannya yang pertama, berikan 10 oksitosin secara intramuskular. Yang kedua, mes uterus untuk mengeluarkan gumpalan darah. Yang ketiga, jika kandung kemih penuh, gunakan teknik septi untuk memasang kateter ke dalam kemih. Yang keempat, gunakan sarung tangan DTT atau steril. Yang kelima, anjurkan keluarga untuk memulai mempersiapkan kemungkinan rujukan. Yang keenam, jika perdarahan dapat dikendalikan dan uterus berkontraksi dengan baik. Yang ketujuh, jika perdarahan tidak terkendali dan uterus tidak berkontraksi dalam waktu 5 menit setelah dimulainya kompresi bimanual pada uterus. Yang kedelapan, jika uterus tetap atonia atau perdarahan terus berlangsung, ulangi kompres bimanual internal dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir, jika perdarahan berhasil dikendalikan, ibu harus diamati dengan ketat untuk tanda dan gejala infeksi. Berikan antibiotik jika terjadi tanda-tanda infeksi, misalnya ampicillin melalui IM, diikuti 500 mg per oral setiap 6 jam, ditambah metronidazole 400-500 mg per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Baiklah, sekian hasil video saya mengenai atonia uteri. Sekian dan terima kasih.